Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hansaldo Pardede dengan NIM 230820017 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia komputer. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam daftar isi ada kata pengantar. Di sini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada sejarah. Baru bagian keduanya ada analisis teknologi informasi. Bagian ketiganya ada analisis interaksi manusia komputer, yaitu materi utama kita hari ini. Dan bagian keempatnya adalah kesimpulan. Nah, di sini juga ada beberapa subbabnya dari judul utama kita, yaitu interaksi manusia komputer. Dari judul saja kita sudah bisa mengenal ada 3 kata utama, yaitu interaksi manusia dan komputer. Jadi di sini saya memecah beberapa bab lagi, yaitu menjelaskan tentang pengenalan komputer, interaksi manusia non komputer. Selain itu kita juga akan menganalisis teknologi informasi, yang dimana ini akan berhubungan dengan komputer. Dan kita masuk ke materi utamanya, yaitu interaksi manusia komputer, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita mulai dari bagian asal mula ilmu komputer. Kita pertama tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas suatu materi itu mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Jadi kita langsung masuk ke sejarah komputer. Siapa yang tidak mengenal dengan komputer? Tentunya semuanya pasti pernah mendengar kata komputer. Di era 4.0 ini, kita dihadapkan dengan berbagai teknologi yang kian mempesat. Sudah banyak diciptakan berbagai teknologi untuk membantu manusia di dalam setiap aktivitas, baik yang berhubungan dengan sosial maupun pribadi. Salah satu contoh teknologi yang kian mempesat yaitu komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga saat ini setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat komputer semakin maju. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual sedikit merepotkan, dan kini dengan mudahnya dilakukan oleh komputer. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer pertama adalah abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam hitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar pangkat 2. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Ia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dengan pengaplikasian alat tersebut. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, ada seorang matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk menghitung perkalian dan pembagian. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan, George Boole. Kemudian dia mengembangkan matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam tipe baru yang dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer tidak terlepas dari peran Charles Babbage. Nah, di sini kita bertanya, siapa sih Charles Babbage? Dijelaskan dan dikutip dari sumber Kemendikbud 2020 bahwa Charles Babbage adalah seorang matematikawan Inggris, penemu komputer pertama dengan karyanya yang berjudul Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin hitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa menganalisa dan diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Nah, jadi di situ teman-teman, sejarah munculnya komputer ini diawali oleh matematikawan Inggris yang bernama Charles Babbage. Dia menciptakan sebuah karya yang berjudul Difference Engine No. 1.
Di situ adalah mesin pertama yang bisa menganalisa dan diprogram oleh manusia. Disinilah yang menjadi cikal bakal komputer yang akan terus berkembang hingga sekarang. Nah, setelah kita membahas sejarahnya, kita lanjut ke analisis penemuan komputer terdahulu. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi militer seperti komputer Atana Softberry dibuat pada tahun 1937, di mana komputer ini dulunya digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear dan komputer kalkulus untuk memecahkan kode rahasia Nazi. Ciri-cirinya komputer ini programnya dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga butuh listrik yang besar, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Gambarnya seperti yang di atas ini teman-teman. Nah, kita lanjut generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun ini, penemuan transitor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transitor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang memakai singkatan untuk mengganti kode biner. Ciri-cirinya yaitu pertama, kapasitas memorinya cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transitor yang jauh lebih kecil daripada tabung hampa udara. Yang ketiga adalah berbentuk removable disk. Yang keempat adalah mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing, dan yang kelima adalah proses operasinya lebih cepat. Gambarnya seperti yang ada pada gambar ini ya teman-teman. Jadi berkembangnya komputer ini yang dulunya bentuknya masih besar, sekarang lama-lama komputer semakin kecil hingga sampai sekarang masih bisa dibawa kemana-mana saja. Kita lanjut yaitu generasi ketiga pada tahun 1965 dan sampai 1970. Ada seorang insinyur, Jack Kilby namanya, yang berasal dari Texas. Dia mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1959, di mana IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan komponen ke dalam suatu chip tunggal semikonduktor. Hasilnya komputer semakin kecil karena komponen yang dipadatkan dalam chip. Ciri-cirinya yang pertama adalah komponen IV atau integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid dan monolith integrated circuit. Kedua, proses operasi lebih jauh, lebih cepat dan tepat. Kapasitas memori lebih besar. Ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga hemat listrik. Kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Dan yang keenam adalah dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Gambarnya bisa kita lihat pada slide yang ada di sini. Kita lanjut, generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Setelah tadi kita sebelumnya ada membicarakan tentang IC. Jadi di tahun generasi keempat ini, setelah IC, tujuan pengembangan semakin jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektronik. Integration LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sejarah chip. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah menjadi jutaan. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi kebutuhan. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Ciri-cirinya adalah satu, penggunaan LSI yang disebut juga sebagai bipolar large scale integration. Yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, pada tahun 1981 komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Kita masuk ke generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang komputer. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel dan model non-Newton yang akan diganti dengan CPU. Ciri-cirinya yaitu komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kedua, kemampuan komputer dikembangkan seiring adanya IE.
mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Dan Jepang itu adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Generasi kelima ini adalah generasi yang dimana komputer ini adalah gambaran masa kini teman-teman. Jadi sudah menggunakan yang namanya CPU dan menggunakan banyak program yang lebih efisien lagi. Gambarnya seperti yang ada pada slide ini. Setelah kita membahas komputer-komputer terdahulu, kita juga perlu mengetahui beberapa bagian komponen komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware atau perangkat keras. Merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device atau masukan, processing device atau proses, output device atau keluaran, dan storage device atau penyimpanan. Yang kedua yang menjadi bagian komponen komputer adalah software atau perangkat lunak. Adalah komponen yang sangat penting yang berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Software dibagi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Yang ketiga menjadi komponen komputer adalah brainware. Adalah sebutan untuk orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Nah, disinilah materi interaksi manusia komputer yang akan nanti kita bahas teman-teman, yaitu brainware. Sebutan untuk orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer, dan disinilah materi tersebut berasal, yang dimana kita akan membahas interaksi manusia dengan komputer. Selanjutnya kita akan membahas implementasi ilmu komputer dalam kehidupan, perwujudan ilmu komputer dalam kehidupan. Komputer, baik itu PC atau personal komputer maupun laptop, bisa menjadi teman kita dalam beraktivitas. Manfaat komputer memang bisa kita rasakan untuk berbagai aktivitas mulai dari pekerjaan, bisnis hingga hiburan. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sudah dirasakan oleh banyak orang, mulai dari pelajar, pelaku bisnis, dan berbagai bidang lainnya kini tidak lepas dari peranannya. Berikut ini beberapa manfaat komputer. 1. Memudahkan komunikasi. Selain handphone, komputer juga bisa kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, yaitu kamu bisa menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Melalui aplikasi tersebut, kamu bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara, chat, maupun video. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi media sosial hingga WhatsApp berbasis web untuk berkomunikasi. Cara berkomunikasi dengan komputer bahkan jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan HP. Contohnya yaitu saat kita menggunakan aplikasi meeting, ketika kita menggunakan PC atau laptop, kamu bisa membagikan data atau dokumen dengan lebih mudah kepada pengguna lain. Yang kedua, manfaatnya adalah menjadi sarana hiburan. Di era 90-an hingga saat ini, komputer juga menjadi salah satu media yang bisa kita gunakan untuk bermain game. Bahkan hiburannya pun kini tidak hanya sekedar game saja. Ada juga aktivitas streaming hingga menonton file video yang sudah tersimpan di perangkat. Semakin banyak game dan juga platform streaming membuat perangkat ini menjadi media yang cocok untuk hiburan. Bahkan saat ini penggunanya juga bisa memanfaatkan untuk menonton siaran live streaming hingga menonton acara televisi. Perangkat tersebut juga bahkan bisa membuka aplikasi Android dengan menggunakan sebuah emulator. Dengan begitu ada banyak sekali hiburan yang bisa kita temukan dan kita manfaatkan melalui perangkat ini. Manfaat ketiga adalah menunjang bisnis. Perangkat ini juga bisa kamu gunakan untuk menunjang bisnis, bahkan banyak menggunakannya untuk membantu pencatatan keuangan hingga perhitungan. Salah satu manfaat komputer dalam bidang ekonomi adalah untuk mempercepat transaksi. Tidak menutup kemungkinan teman-teman, zaman sekarang sudah banyak transaksi online yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu seperti transaksi Dana, GoPay, ataupun OVO yang umumnya kita temukan di berbagai-bagai aplikasi pembayaran yang sudah ada saat ini. Manfaat keempat adalah mempermudah pekerjaan. Bukan hanya bisnis, komputer juga bisa membantu hampir seluruh pekerjaan manusia pada berbagai bidang di setiap perusahaan. Komputer juga bisa menyelesaikan dan mempercepat segala urusan pekerjaan yang apabila dilakukan dengan tenaga manusia saja akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Salah satu jenis pekerjaan yang bisa dibantu komputer yaitu mengolah data, mengirim informasi hingga mencetak dokumen penting. Yang kelima
adalah efisiensinya proses belajar. Selain itu, untuk para pelaku usaha dan pekerja, siswa atau pelajar saat ini juga memerlukan sebuah komputer untuk efisiensi proses belajar. Apa manfaat komputer bagi siswa? Contoh manfaat komputer di dunia pendidikan antara lain menulis skripsi, mencari sumber tugas informasi kuliah maupun sekolah, mengikuti kelas atau kursus daring, dan sebagai penunjang pendidikan sekolah atau pengajar. Guru dan para pengajar lainnya bisa memanfaatkan komputer ini menjadi sumber pembelajaran audiovisual agar kegiatan lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah menjadi alat pengontrol. Komputer juga menjadi salah satu perangkat yang penting di dalam bidang industri. Contohnya yaitu sebagai media untuk mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap perangkat lain. Manfaat lainnya sebagai sensor dan juga mendeteksi sesuatu. Contohnya ini teman-teman bisa kita katakan adalah mengakses informasi kamera CCTV. Jadi sebuah komputer juga mampu mengakses informasi ke kamera CCTV yang dimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya bisa menjadi alat pengontrol dengan menggunakan berbagai sensor dan program lainnya. Kita lanjut, menyimpan data digital. Manfaat selanjutnya yaitu menyimpan berbagai data digital. Kita bisa menggunakan komputer ini untuk menyimpan data-data digital berupa dokumen penting, file video, e-book, hingga aplikasi. Beberapa orang bahkan menggunakan tempat penyimpanan tambahan seperti hard disk eksternal untuk menyimpan lebih banyak data. Manfaat ini bisa dirasakan oleh hampir semua kalangan mulai dari pelajar, pelaku bisnis, pemilik perusahaan, dan berbagai kalangan lainnya. Proses penyimpanan juga lebih mudah jika dibandingkan dengan HP. Pembuatan folder juga tidak ribet, begitu juga pada saat kami ingin mengaksesnya kembali. Selanjutnya adalah media pembuat konten. Buat kamu yang perlu membuat konten, komputer bisa membantu kamu sesuai kebutuhan dan keinginanmu. Misalnya menulis artikel, mengedit video, mengedit musik, dan lainnya. Ada banyak pilihan software edit video, foto, dan musik yang bisa digunakan oleh YouTuber ataupun influencer dari yang sederhana hingga kompleks. Selanjutnya, manfaatnya adalah sebagai media utama untuk programmer. Tentunya kemajuan dunia teknologi informasi juga menciptakan inovasi bagi para programmer dalam membuat program. Untuk membuat program yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang, komputer menjadi media yang penting. Manfaat berikutnya adalah sebagai gudang informasi. Nah, komputer juga merupakan penyedia informasi penting. Dengan komputer, kamu akan lebih mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Ada banyak jenis informasi yang bisa kamu temukan dalam komputer, termasuk informasi kesehatan, informasi traveling, informasi lowongan kerja, dan lain-lain. Nah, sesudah kita membahas tentang sejarah-sejarah dari komputer hingga implementasinya dalam kehidupan, kita akan membahas asal mula interaksi manusia non-komputer. Untuk materi ini, kita berfokus pada interaksi manusianya yang dimana interaksinya ini belum menggunakan komputer. Dan di sini saya memecah babnya lagi menjadi beberapa bab. Dan di sini salah satunya membahas bab tentang interaksi komunikasi manusia purba. Nah, di sini saya memilih ini karena sesuai judul yaitu interaksi manusia non komputer. Jadi saya di sini ingin membahas interaksi manusia terdahulu sebelum adanya komputer. Nah, kita masuk interaksi komunikasi manusia purba. Interaksi komunikasi manusia purba dilakukan dengan berbagai cara seperti 1. Isyarat tangan dan bunyi. Manusia purba dulunya berkomunikasi dengan isyarat tangan dan bunyi dengusan. Yang kedua, alat-alat menghasilkan bunyi. Manusia purba menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi seperti genderang, trompet dari tanduk binatang, dan peluit. Ketiga, api dan asap. Manusia purba menggunakan api dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Yang keempat, tulisan. Manusia purba menulis informasi pada daun lontar, prasasti, atau batu yang diukir. Kelima, dinding gua dan batuan besar. Manusia purba menyampaikan informasi melalui dinding-dinding di gua dan pada batuan besar. Keenam, burung merpati. Manusia purba menggunakan burung merpati untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Yang ketujuh, petroglyphs, di mana manusia purba ini menggunakan ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs untuk merekam cerita.
Dulunya teman-teman, manusia purba yang hidup sekitar 2 juta hingga 200 tahun yang lalu juga berkomunikasi dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suara-suara alami seperti grama. Nah, setelah kita perhatikan tadi interaksi manusia purba, sangat sedikit merepotkan hanya untuk berkomunikasi itu menggunakan alat-alat yang tradisional dan yang sangat bersifat kaku dan kuno. Jadi teman-teman, seiring berkembangnya zaman, berkembanglah pola pikir dan wawasan manusia dan ingin mencari sebuah efisiensi dan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berkembanglah teknologi komputer. Nah, setelah kita membahas tentang komunikasi interaksi manusia non-komputer manusia purba, kita masuk ke perkembangan interaksi manusianya. Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu interaksi manusia purba sebelumnya, dapat dilihat bahwa untuk melakukan interaksi manusia purba yang satu dengan yang lain cukup merepotkan dan memerlukan banyak alat-alat tradisional yang sifatnya kuno. Melihat masalah tersebut, seiring perkembangan zaman, berkembanglah kemampuan manusia dan mampu menciptakan beragam alat-alat yang semakin modern di tiap zamannya. Interaksi manusia berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk interaksi sosial, interaksi manusia dengan alam, dan interaksi manusia dengan komputer. Berikut dapat kita analisis perkembangan interaksi manusia. Pertama, interaksi sosialnya. Yang berkembang itu bisa saling menyapa, berjabat tangan, berbincang-bincang, komunikasi melalui video call, media sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan alam seperti hidup dekat dengan sumber makanan, menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan menghindari tinggal di daerah rawan-rawan bencana alam. Dan yang ketiga adalah interaksi manusia dengan komputer. Penggunaan ponsel pintar, belanja online, sistem pembayaran digital, navigasi, GPS, media sosial, pendidikan daring, dan permainan video. Nah, di sini saya juga menjelaskan sedikit tentang interaksi manusia komputer, di mana interaksi manusia dengan komputer atau HCI adalah bidang penelitian dan praktik yang muncul pada tahun 1980-an. HCI telah berkembang pesat dan stabil dalam 3 dekade. Beberapa perkembangan terbaru dalam HCI antara lain pemrosesan bahasa alami atau NLP yang membuat chatbot dan asisten virtual lebih bersifat percakapan. Yang kedua, antarmuka nirkontak seperti perintah suara, pengenalan wajah, dan pengenalan gerakan. Kita setelah membahas perkembangan interaksi manusia dan interaksi manusia non komputer, kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis teknologi informasi. Kenapa saya memilih teknologi informasi? Karena namanya interaksi manusia komputer pasti akan berkaitan dengan teknologi, dan komputer adalah merupakan salah satu contoh teknologi di zaman sekarang. Kita langsung saja masuk ke teknologi informasi. Interaksi manusia komputer tidak terlepas dengan yang namanya teknologi informasi. Oleh karena itu, terdapat bagian yang akan menjelaskan dasar dan konsep dari teknologi informasi dengan interaksi manusia komputer. Konsep dasar teknologi informasi. Adanya teknologi informasi memberikan kemudahan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti dapat memudahkan berkomunikasi dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun dengan berbagai koneksi meskipun dalam kondisi jarak jauh. Selain itu, komputer menjadi salah satu alat alternatif komunikasi satu sama lain. Inilah yang dinamakan dengan suatu interaksi manusia komputer. Di sini saya juga menjelaskan definisi teknologi informasi menurut pakar, yaitu Wardiana tahun 2002. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Biasanya teman-teman, teknologi informasi digunakan dalam konteks operasi bisnis, berbeda dengan teknologi yang digunakan untuk tujuan pribadi atau hiburan. Penggunaan komersial teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan telekomunikasi. Kita masuk selanjutnya, yaitu cakupan dasar teknologi informasi. Pertama, menyebarkan dan memelihara aplikasi bisnis, layanan, dan infrastruktur. Kedua, memantau, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah kinerja aplikasi, layanan, dan infrastruktur.
Ketiga, mengawasi keamanan data dan tata kelola aplikasi, layanan, dan infrastruktur. Selanjutnya kita masuk contoh teknologi informasi. Yang pertama, pengembangan server, pemantauan keamanan, pengembangan bisnis, dan dukungan pengguna. Yang dimana teman-teman, contoh teknologi informasi ini adalah salah satu merupakan contoh interaksi manusia kepada komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu analisis interaksi manusia komputer, yang dimana ini adalah menjadi materi utama kita. Kita masuk di bagian ketiga, interaksi manusia komputer. Pertama, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu interaksi. Pengenalan interaksi lengkap memacu pada pemahaman menyeluruh mengenai proses atau pola komunikasi antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks umum, interaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, non-verbal, atau digital, dan memiliki elemen-elemen yang perlu dipahami untuk memastikan komunikasi berjalan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam interaksi lengkap. 1. Peserta atau komunikator. Setiap interaksi melibatkan dua atau lebih pihak yang bertindak sebagai pengirim dan penerima pesan. Peserta ini bisa berupa individu, kelompok, dan atau sistem. Sama seperti judul materi kita, yaitu interaksi manusia komputer. Suatu interaksi manusia dengan komputer, pasti komputer juga memerlukan manusia sebagai brainware atau orang yang mengoperasikannya. Tanpa manusia, komputer juga tidak dapat dioperasikan. Nomor 2 adalah pesan atau message. Informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini bisa dalam bentuk lisan, tertulis, visual, atau simbolis. Pesan juga dapat bersifat eksplisit atau implisit. Yang ketiga adalah saluran atau channel, yaitu media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Saluran komunikasi dapat berupa komunikasi lisan, teks, isyarat, dan media digital seperti email atau aplikasi perpesanan. Keempat adalah umpan balik atau feedback. Tanggapan yang diberikan penerima kepada pengirim setelah menerima umpan balik penting karena memungkinkan pengirim mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Kelima adalah konteks, yaitu lingkungan atau situasi di mana interaksi berlangsung. Konteks ini dapat berupa fisik, sosial, ataupun budaya. Keenam adalah gangguan atau noise. Hambatan atau distorsi yang mengganggu proses penyimpanan. Nah, inti daripada pengertian interaksi adalah suatu proses komunikasi atau aksi timbal balik antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan respons atau reaksi terhadap satu sama lain. Interaksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, non-verbal, fisik, ataupun melalui media digital. Dalam interaksi, setiap pihak memiliki peran sebagai pengirim dan penerima pesan yang saling berkontribusi dan menciptakan suatu hubungan atau komunikasi yang dinamis. Beberapa contoh bentuk interaksi. 1. Interaksi sosial. Ketika dua orang berbicara atau bertukar pendapat. Interaksi fisik saat seseorang menyentuh atau melakukan tindakan yang mempengaruhi orang lain. Dan ketiga adalah interaksi digital, ketika orang berkomunikasi melalui media elektronik seperti pesan teks, email, ataupun media sosial. Jadi teman-teman, dikatakan interaksi itu bisa ada karena ada dua orang atau lebih. Jadi jika dia sendiri atau individu, itu bukan interaksi namanya. Suatu interaksi tercipta karena ada dua orang atau lebih, minimal itu dua orang atau lebih, yang saling berkomunikasi. Itulah inti dari yang namanya interaksi. Nah, selanjutnya kita membahas dasar-dasar interaksi manusia. Dasar-dasar interaksi manusia merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang membentuk bagaimana manusia berkomunikasi, berhubungan, dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi biologis, psikologis, sosial, maupun budaya. Berikut adalah beberapa dasar utama dalam interaksi manusia. Dasar utama dalam interaksi manusia yang pertama itu jelas adalah bahasa. Bahasa itu dibagi dua, yaitu bahasa verbal, yaitu menggunakan ide-ide informasi secara lisan, atau bahasa non-verbal, yaitu menggunakan bahasa gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lainnya. Kedua,
Namanya interaksi juga membutuhkan yang namanya empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan cara yang lebih sensitif dan mendukung, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik dan mendalam. Ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah cara individu memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka, termasuk orang lain dalam interaksi. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang, budaya, keyakinan, dan harapan. Persepsi yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Keempat, sosialisasi. Proses belajar dan internalisasi norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi memainkan peran penting dalam interaksi manusia, karena memengaruhi bagaimana kita memahami dan merespon interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial yang berbeda. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk berhubungan. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini mencakup rasa, memiliki, cinta, penghargaan, dan dukungan emosional yang kita peroleh melalui interaksi sosial. Ketujuh adalah umpan balik, di mana umpan balik itu adalah respon atau reaksi yang diberikan satu pihak terhadap pesan atau interaksi dari tindakan pihak lain. Selanjutnya adalah keterbukaan atau kepercayaan. Keterbukaan dalam berbagi perasaan, pendapat, dan informasi menciptakan lingkungan interaksi yang positif. Kepercayaan juga penting dalam interaksi manusia karena memungkinkan komunikasi yang lebih jujur dan mendalam tanpa rasa takut akan pengkhianatan ataupun manipulasi. Selanjutnya adalah konflik dan resolusi. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, terutama ketika ada perbedaan pandangan ataupun kepentingan. Jadi teman-teman, dasar-dasar yang sudah kita jelaskan tadi, yang kita bahas, juga akan berpengaruh terhadap interaksi manusia komputer. Nah, kita akan masuk ke materi yang utama. Materi inti kita, yaitu penjelasan interaksi manusia komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK, atau Human Computer Interaction atau HCI dalam bahasa Inggris, adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. IMK ini meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antara muka pengguna atau user interface agar lebih mudah digunakan. IMK juga melibatkan berbagai aspek termasuk psikologis, ergonomi, desain, serta ilmu komputer. Nah, disinilah makanya saya sebelumnya membahas komputer, karena IMK ini melibatkan yang namanya komputer. Sudah jelas dari judul saja, sudah interaksi manusia dengan komputer. Kita lanjut. IMK memiliki beberapa komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. 3 komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. IMK penting karena berdampak langsung pada pengalaman pengguna. Beberapa tujuan utama IMK adalah sistem yang bermanfaat dan aman, sistem yang mudah digunakan dan dipelajari, serta sistem yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Terdapat beberapa elemen dalam interaksi manusia komputer. Elemennya yaitu adalah pengguna atau manusia adalah bagian penting dari IMK. Manusia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan fisik, kognitif, serta pengalaman yang harus dipertimbangkan saat mendesain antarmuka. Kedua yang menjadi elemen dari IMK adalah komputer. Komputer adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ini bisa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, ataupun komunikasi dan pendukung keduanya. Yang ketiga adalah interaksi. Proses pertukaran informasi antara pengguna dan komputer. Interaksi ini mencakup input yang diberikan oleh pengguna dan respon yang diberikan oleh komputer. Selanjutnya adalah tujuan utama dalam interaksi manusia komputer adalah, pertama itu adalah efektivitas teman-teman. Seberapa baik sistem ini bisa membantu pengguna mencapai tujuannya dengan benar. Kedua itu adalah efisiensi. Seberapa cepat dan tepat pengguna dapat mencapai tujuan mereka. Dan yang ketiga adalah kepuasan pengguna. Tingkat kenyamanan dan kemudahan yang dirasakan pengguna saat menggunakan sistem. Nah, ada beberapa aspek penting dalam IMK, yaitu pertama, kegunaan atau usability. Kegunaan ini mengacu pada kemudahan penggunaan suatu sistem. Sistem yang baik harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, bahkan oleh mereka yang baru pertama kali menggunakan sistem tersebut. Jadi teman-teman,
Suatu program itu harus mampu didesain dengan mudah agar bisa dipahami oleh masyarakat. Bahkan masyarakat yang tidak mengerti tentang teknologi harus mampu merasakan program itu, komputer itu penggunaannya ternyata mudah. Yang kedua menjadi aspek penting IMK adalah desain antarmuka pengguna atau user interface design. Antarmuka adalah media komunikasi antara manusia dan komputer. Desain antarmuka melibatkan visualisasi, tata letak, dan interaksi yang intuitif agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan lancar. Ketiga adalah desain pengalaman pengguna atau user experience design. Berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Ini mencakup perasaan kenyamanan dan persepsi pengguna selama berinteraksi dengan suatu sistem. Keempat adalah konsistensi. Konsistensi antarmuka memastikan bahwa elemen-elemen dalam antarmuka berfungsi dengan baik di berbagai bagian sistem, memudahkan pengguna untuk belajar dan mengingat cara penggunaannya. Dan yang kelima adalah ergonomi. Ergonomi dalam IMK melibatkan faktor-faktor fisik seperti ukuran layar, posisi perangkat, atau kenyamanan menggunakan input perangkat seperti keyboard, mouse, dan layar sentuh. Nah, teman-teman, di sini saya juga memberikan model-model interaksi. Apa saja model-model interaksi? Ada dua, yaitu model Norman. Model ini, yang dimana model Norman ini menjelaskan bahwa interaksi terdiri dari serangkaian siklus yang meliput tahap pemahaman tujuan, perumusan tindakan, dan penilaian hasil dari tindakan yang diambil. Yang kedua, model keduanya adalah model GOMS, yaitu kepanjangannya adalah Goals, Operators, Methods, dan Selection Rules, di mana model ini membantu dalam mengevaluasi bagaimana pengguna melakukan tugas-tugas spesifik dan bagaimana mereka membuat keputusan di antara beberapa pilihan yang ada. Oke, kita lanjut perwujudan interaksi manusia. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam IMK, termasuk teknologi komputer. Ada beberapa teknologi besar zaman sekarang yang bisa memudahkan interaksi kita dengan komputer. Yang pertama itu adalah komputasi bergerak atau mobile computing. Dengan meningkatkan penggunaan smartphone dan tablet, desain antarmuka sekarang harus disesuaikan dengan perangkat yang lebih kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya. Yang kedua itu adalah realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. IMK dalam VR dan AR melibatkan tantangan baru seperti desain, pengalaman yang imersif dan interaktif dalam lingkungan virtual. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI. AI memungkinkan komputer untuk lebih memahami perilaku pengguna dalam interaksi yang lebih personal serta prediktif. Selain dari perwujudan tersebut, teman-teman, IMK juga masih memiliki tantangan terhadap perwujudannya. Semakin besar suatu teknologi, pasti semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama yaitu keterbatasan pengguna. Tidak semua pengguna memiliki latar belakang teknis yang kuat sehingga desain antarmuka harus ramah pengguna dari berbagai tingkat kemampuan. Nah, teman-teman, tentunya masih banyak dari seluruh masyarakat yang mungkin belum bisa menggunakan yang namanya teknologi, yaitu salah satunya komputer. Terkadang juga kita bisa menemukan beberapa orang yang mengetik di handphone saja, misalnya mereka masih sedikit ragu dan kurang tahu. Oleh karena itu, keterbatasan pengguna menjadi salah satu tantangan dalam interaksi manusia komputer. Dan untuk cara penyelesaiannya adalah kita sebagai programmer, kita harus bisa mendesain antarmuka yang ramah pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan. Yang kedua, tantangan yang menjadi tantangan kita adalah keragaman perangkat. Berbagai perangkat dengan ukuran layar, resolusi, dan kemampuan berbeda membutuhkan pendekatan desain yang fleksibel. Tentunya sekarang teman-teman, jika kita menonton sebuah video, tentunya ada resolusi di dalam suatu video tersebut. Resolusi dalam suatu video, semakin tinggi resolusi tersebut, maka kita semakin nyaman melihat video tersebut.
Akan tetapi belum semua perangkat yang bisa mencapai titik maksimal resolusi yang nyaman yang bisa kita lihat. Jadi menjadi tantangan untuk kita. Masih banyak keragaman perangkat yang belum sesuai program di dalamnya dengan perangkatnya. Yang ketiga yang menjadi tantangan adalah keamanan dan privasi. Sistem harus menjaga keamanan data dan privasi pengguna dalam setiap interaksi yang dilakukan. Tentunya teman-teman di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan pasti ada yang namanya hacker ataupun cracker, yang dimana mereka ini tugas utamanya membobol data. Jadi semakin tinggi teknologi, perkembangan teknologi, kita juga harus mampu memikirkan keamanan dan privasinya. Tentunya setiap pengguna, termasuk kita sendiri, jika kita menggunakan suatu perangkat, baik itu komputer ataupun yang lainnya, kita ingin keamanan dan privasi kita itu sangat aman dan tidak bisa dibobol oleh orang lain, sehingga keamanan dan privasi ini masih menjadi tantangan kita dalam mewujudkan IMK yang lebih baik. Baru-baru ini juga teman-teman banyak berita-berita yang menjelaskan kebobolan sistem. Nah, di situ adalah menjadi salah satu tantangan kita untuk mengupgrade kemampuan wawasan kita dan selalu belajar tentang perkembangan teknologi. Oke. Dan akhirnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan, tadi kita sudah sangat jelas membahas IMK atau interaksi manusia komputer. Tadi kita sudah membahas interaksi, apa itu interaksi, beragam-ragam jenis interaksi, dasar-dasar interaksi manusia. Yang kedua, kita juga sudah membahas manusia. Ada komunikasi manusia zaman purba, zaman dahulu, dan perkembangannya. Yang ketiga, kita sudah membahas komputer. Kita sudah membahas sejarahnya, bagian komponen komputer, dan kita juga membahas tentang melihat beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menjadi pendukung untuk perkembangan komputer, yang dimana komputer yang ada pada saat ini adalah dasar dari pemikiran yang dibuat oleh para ilmuwan terdahulu. Karena komputer sekarang ini adalah komputer pengembangan, teman-teman. Tadi sudah sangat jelas dan kita membahas sejarah-sejarah komputer. Nah, sudah lengkap kita membahas interaksi manusia dan komputer. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah interaksi manusia dan komputer ini adalah memang bidang yang sangat penting dalam pengembangan teknologi, karena menyangkut hubungan antara pengguna dan perangkat teknologi dengan mempertimbangkan aspek usability, desain antarmuka, dan pengalaman pengguna. Sistem yang dihasilkan dapat memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan yang lebih baik. Inti utama dari IMK adalah adanya suatu teknologi atau komputer. Berarti harus ada manusia sebagai user yang mengoperasikannya. Jika tidak ada, maka sama saja nihil. Adanya komputer juga harus dapat mempermudah kinerja manusia. Nah, jika membuat sistem, tentunya kita ingin kemudahan. Jangan pula jika kita membuat sistem ini justru merepotkan kinerja kita. Makanya adanya komputer juga harus mampu mempermudah kinerja manusia. Oleh sebab itu, maka akan terbentuklah suatu interaksi manusia komputer. Nah, teman-teman, begitu inti dari penjelasan materi interaksi manusia komputer. Sama seperti kita semua, mungkin Anda dan teman-teman semuanya yang sedang menonton video saya ini menggunakan sebuah perangkat. Mungkin ada yang menonton video ini melalui handphone ataupun PC ataupun laptop dan lainnya seperti tablet. Dan secara tidak langsung teman-teman semuanya juga sudah mewujudkan yang namanya interaksi manusia komputer. Manusia, Anda sebagai usernya, yang dimana Anda berinteraksi menggunakan komputer, yang dimana komputer ini mempermudah Anda di dalam kinerja sehari-hari Anda. Nah, sudah sangat jelas ya teman-teman interaksi manusia komputer.
Ini adalah pengenalan dasarnya saja mengenai interaksi manusia komputer. Oke teman-teman, sekian dari saya Hans Albert Pardede 230820017 dari Prodi Teknik Informatika. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Saya memohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam cara penyampaian saya. Terima kasih semuanya. Bye.